warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-20 ini masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah tidak mengharamkan kita mendapatkan keberkahan dari bulan yang mulia ini, sehingga kita mendapatkan anwar, asrar, pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih melanjutkan kajian kita Mawaidur Ramadaniyah yang dikarang oleh Qutbil Mali Al-Habib Ali Al-Habashi ila anqal radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an fi athna'i mudzakaratihi ba'da salati tarawih ightanimu layali as-safa wa awqati as-safa wa layali hadha ash-shahr syukum min qalbin fi hadhihi al-layali fatahallahu lahu babal muwasalah wa wasala ilayhi wa nala ma 'induhu wal madad yatanazzal alayhi fi kulli waqt as-salatu tamuddu wal qur'anu yamuddu wal dzikr yamuddu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa syu'al 'arifina billah tagra 'ainuhum wa'adhum fi hadhihi al-hayah. Yaqul qailuhum in kana ahlul jannati fi mithli ma nahnu alayhi innahum la fi 'aishin thayyib. Wajjihu wijhatakum ila maulakum wa akhlisu fil a'malikum. Syu ba'dal ahli al-khudlan yakhthur lahu khatirus su wa huwa fi shalah yadkhul fi hadratillah wa mutalakhin bil wudu bil udhrah. Yaqul al-Imam Hasan al-Basri kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-'uqubati asra' ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Berkata al-Imam Ali Al-Habashi di pertengahan salat tarawih beliau mengatakan ightanimu layalus safa wa awqatis safa. Raihlah di hari-harimu yang bersih dan di waktu-waktumu yang sangat bersih, yang sangat bagus, di malam-malam bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan beberapa pemberian yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukum min qalbin fi hadhil layali. Syukum min qalbin fi hadhil layali. Fatahallahu lahu babal muwasalah. Lihatlah berapa banyak hati-hati daripada seseorang di malam ini, kata beliau, yang hatinya tadi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hatinya tersebut yang terbuka, Allah menyambung dengannya. Hatinya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyambung kepadanya. Dan mereka al-arifina billah, orang-orang yang saleh, mendapatkan madad, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya pemberian daripada Allah setiap malam akan hadir, akan datang kepada kita. Setiap malam, yatanazzal alaihi fi kulli waqtin. Setiap saat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala akan disediakan kepada mereka yang meminta pemberian tersebut. As-salah, termasuk salat, adalah merupakan tamuddu. Salat kita akan
menjadikan pemberian madad daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-madad daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala berupa salat kita, puasa kita, qiraah kita, bahkan zikir kita, itu semua akan mendapatkan imdad, akan mendapatkan madad, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan ini, berusahalah untuk supaya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, sehingga apa yang akan diberikan kepada kita Allah pun akan menyembunyikannya. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat-nikmat yang menantinya, yang telah Allah sediakan baginya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka telah kerjakan di atas bumi. Al-Imam Tabari meriwayatkan, beliau berkata, mereka menyembunyikan amal di dunia sebagaimana mereka berusaha menyembunyikan amal baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyembunyikan balasan baginya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Tak seorang pun diberikan izin untuk mengetahui sebesar apa balasan yang akan dibalas kepada mereka, bagi mereka orang-orang yang menyembunyikan kebaikannya. Berbeda dengan orang sekarang, ikhwani rahimakumullah, hanya menampakkan kebaikannya, menyembunyikan kejelekannya, pandai menyimpan kejelekan, pandai pula menunjukkan kebaikan, sehingga orang menyaksikan mereka adalah orang yang baik, sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka adalah orang-orang yang jelek. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, pentingnya di sini kita menyimpan amalan yang baik, menyimpan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kita menyimpan kejelekan-kejelekan kita. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan dalam satu perkataan beliau, adraktu agwaman ma kana 'alal ardi man 'amila yaqdiruna ay ya'malunahu fi sirri fayakunu 'ala niyatan abada. Aku menjumpai sekelompok manusia, atau aku hidup di zaman di mana di saat itu, di zaman itu manusia lebih menyimpan kebaikannya daripada keburukannya. Andai kata dia bisa membaca Al-Quran semalam, bisa menghatamkan 2 kali hataman Al-Quran, orang yang sekitarnya pun tidak akan mengetahui bahwa mereka adalah sedang membaca Al-Quran. Kalau seandainya mereka bersedekah, orang-orang sekitarnya pun tidak akan tahu berapa yang disedekahkan. Semua orang tidak mengetahuinya tentang kebaikan-kebaikannya. Andai kata orang tersebut melakukan sholat 100 rakaat, 200 rakaat, bahkan 1000 rakaat, orang-orang sekitarnya tidak bisa mengetahui, tidak bisa menjumpai orang tersebut keadaan sholat. Saking pinternya mereka golongan adalah orang-orang yang mampu menyimpan kebaikannya. Kata beliau, aku masih menjumpai orang yang seperti ini. Aku hidup di zaman yang seperti ini. Jika dia bersedekah, orang sekitarnya tidak mengetahuinya. Dia menghatamkan Al-Quran, dia berinfak, dia bersedekah, dia sholat sunnah di rumahnya, orang sekitarnya tidak ada yang mengetahui daripada kebaikannya. Andai kata seseorang di zaman sekarang ada yang mampu mengerjakannya seperti halnya mereka mengerjakan, maka niscaya dia akan mengerjakannya dengan alaniyah, dengan terang-terangan, saking tidak mampunya untuk menyimpan kebaikan tersebut. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ibadah-ibadah yang rahasia, ketaatan-ketaatan yang
sifatnya rahasia, itu adalah sebuah dalil, sebuah pertanda keikhlasan dan kejujuran daripada mereka yang berbuat seperti itu. Wa alamatul mahabbah, perbuatan yang seperti itu menyimpan kebaikan adalah pertanda orang tersebut mempunyai sifat mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah pentingnya, seseorang yang selalu berusaha menyimpan kebaikannya adalah min alamatil iman, itu adalah sebagian daripada tanda-tanda kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang bisa menyimpan kebaikannya dikatakan orang yang beriman kepada Allah, karena orang munafik tidak akan mampu mengerjakan seperti ini. Ibadatus sir wa ta'atul khafa, ibadah yang dirahasiakan, ketaatan yang dirahasiakan. La yastati'uha al-munafiqun, orang-orang munafik tidak akan mampu mengerjakannya. Wala yagwa 'alaihal kadzabun, mereka orang-orang pendusta pun tidak akan juga mampu mengerjakannya. Karena dia tidak mampu mengaku seperti itu. Kalaupun dia mampu, dia hanya mengaku, akan tetapi amalnya sama sekali. Orang-orang munafik, orang-orang pembohong, tidak akan mampu menyimpan kebaikannya, karena dia hanya mampu menyimpan kejelekannya. Ikhwani rahimakumullah. Oleh karenanya dikatakan fala yatagarrab ilallah fil khalwah illa rajulun yuginu annallaha ya'lamu sirrahu wa najwah. Tidaklah seseorang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala fil khalwah, di tempat yang sepi, illa rajulun yuginun, kecuali orang-orang yang mempunyai keyakinan yang kuat annallaha ya'lamu sirrahu wa jahrahu aw najwahu. Kecuali orang-orang yang mempunyai keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang sangat mendalam bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang telah diperlihatkan dan apa yang telah disembunyikan. Karena tidaklah seseorang tersebut akan mampu mencapai magam, kedudukan yang tinggi ini, kecuali orang-orang yang mempunyai kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadalah kalian kepada Allah seakan-akan engkau mampu melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihatnya. Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan dengan secara tersembunyi adalah merupakan perbuatan yang sangat sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sesuatu yang tidak pernah disediakan kepada orang lain. Allah akan memberikan kepada mereka namun tidak diberikan kepada orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan balasan kepada mereka sebagaimana mereka menyembunyikan amal baiknya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dattu lis-shalihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar." Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang mengerjakan kebajikan dan kebaikan, aku sediakan bagi mereka mala ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Sebagaimana mereka sholat di tengah malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan yang orang lain tidak akan pernah diberikan kepada orang lain, karena mereka mampu menyembunyikan daripada kebaikan-kebaikan mereka.
Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari amal yang sedikit ini berusahalah kita sembunyikan sehingga orang lain tidak mengetahui seberapa amal kebaikan kita. Terkadang seseorang yang telah melakukan ibadah haji yang berkali-kali dengan sengaja dia menyebutkan kapan dia berangkat, tahun berapa dia berangkat, tahun sekian dia berangkat, tahun sekian dia berangkat. Kalau dia pun menyebutkan dengan tanpa niat apa-apa, namun kita tidak akan mampu jika kita dipuji oleh orang lain, karena yang patut dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita banggakan dari amal kita? Yang memberikan kekuatan kita beramal yang soleh, Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mampu membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita akan banggakan? Apa yang kita akan perlihatkan kepada orang, sementara semua amal baik kita adalah murni karena kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syul arifin billah tagar a'yunuhum wa'adhum fi hadhil hayah. Lihatlah orang-orang yang arifin, kata beliau. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan solat malam mereka penghening mata mereka, ketenangan jiwa mereka, manakala dia selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yaqulu ga'luhum, sehingga di antara satu daripada mereka ada yang mengatakan, in kana ahlul jannah fi mithli ma nahan alaihi innahum lafi 'aisyin thayyib. Andai kata mereka penduduk surga merasakan seperti halnya kami merasakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah dalam kehidupan yang baik, dalam kehidupan yang nikmat. Mereka sebelum memasuki ke dalam surga telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni merasakan nikmat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengatakan seperti ini. Andai kata penduduk surga merasakan kenikmatan di tengah malam kami sebagaimana kami merasakannya, maka niscaya mereka akan dalam kehidupan yang baik, fi 'aisyin thayyib. Mereka tidak perlu masuk surga karena dia sudah mampu merasakan kenikmatan yang lebih daripada segala-galanya, yaitu bermunajat kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Dia membaca Al-Quran, menikmati bacaan Al-Quran. Dia sholat, dia menikmati sholatnya bukan karena terpaksa melakukan sholatnya, bukan karena terpaksa membaca Al-Qurannya. Semua didasari karena nikmat, ladzat, sehingga mereka sudah merasakan kenikmatan daripada iman, kenikmatan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita bisa merasakan sedikit daripada nikmatnya ibadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sedikit saja sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka menikmati bacaan-bacaan Al-Qur'an, sehingga daripada mereka al-arifin, orang-orang yang saleh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di antaranya, beliau sudah menghatamkan Al-Quran selama hidupnya 2000 kali hataman Al-Quran. Beliau wiridnya la ilaha illallah sebanyak 2000 kali, 20.000 kali, bahkan ditambah dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 20.000 kali. Sehingga beliau terkadang di bulan Ramadan di siang hari tidak mau membaca Al-Quran. Ditanya oleh sebagian santrinya, kenapa engkau di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, aku tidak pernah melihat engkau membaca Al-Quran. Terkadang aku tidak melihat engkau membaca Al-Quran di siang hari di bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, bagaimana aku akan membaca Al-Quran, sedangkan aku membaca Al-Quran akan terasa manis di bibirku, sehingga aku tidak merasakan lapar puasa di siang hari. Karena aku takut membatalkan puasa ini karena terasa manis di bibirku jika aku membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Begitu indahnya mereka-mereka
yang sudah menikmati daripada ibadahnya, merasakan jijik kepada maksiat, enggan untuk melakukan maksiat, bahkan tidak terbesit dalam hati mereka untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jika orang tersebut sudah mampu menyembunyikan kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan taufiknya, ma'unahnya kepada kita, akan merasakan kenikmatan ibadah kepadanya. Berusahalah menyembunyikan kebaikan sebagaimana kita menyembunyikan kejelekan kita. Andai kata kejelekan kita ada orang yang mengetahui, ketahuilah kelak di akhirat semua amal kita akan ditunjukkan oleh Allah dan akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini dijadikan nasihat yang bermanfaat, sehingga dengannya kita berusaha menjadi orang yang insya Allah mendapatkan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janji yang orang lain tidak akan pernah mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, manakala kita bisa menyembunyikan daripada amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.